Ini perkara yang tidak dituntunkan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para salafus soleh. Jadi mereka sesudah sholat tidak berjabat tangan kepada yang ada di kanan dan kirinya. Memang benar, dalam hadis Nabi disebutkan, ma min muslimani, tidaklah ada dua orang muslim, yaltaqiyani, yang saling bertemu, yatasofahani, lalu saling menjabat tangan, melainkan ghufira lahuma qabla ayatafarriqa, dosa keduanya akan diampuni sebelum berpisah. Jadi kalau kita berjabat tangan, dosa keduanya akan diampuni sebelum berpisah. Tetapi ini ada tempatnya jabat tangan ini. Di mana tempatnya? Saat bertemu, saat berpisah. Silahkan saat bertemu berjabat tangan, silahkan saat berpisah berjabat tangan. Adapun setelah sholat, tadi sudah ketemu di awal. Ketika masuk masjid, silahkan kalau mau berjabat tangan karena baru ketemu. Atau nanti sesudah selesai zikir lalu mau bubaran, mau pulang, silakan kalau berjabat tangan. Karena memang disitulah tempatnya. Kita diajarkan ketika bertemu, bukan pada saat setelah sholat. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah suatu saat pernah ditanya tentang berjabat tangan sesudah sholat. Pertanyaannya kepada beliau, apakah sunnah atau tidak? Jadi berjabat tangan sesudah sholat itu sunnah atau tidak? Jawaban beliau apa? Jawaban Syekhul Islam, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bahwa berjabatan tangan sesudah sholat itu tidak disunnahkan. Jadi berjabat tangan sesudah sholat itu tidak disunnahkan. Itu jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga berjabat tangan sesudah sholat bukan merupakan sunnah Nabi. Jadi bukan merupakan sunnah Nabi. Bahkan Al-Imam Al-Is Ibn Abdissalam itu pernah menjelaskan. Apa kata beliau? Bersalam-salaman sesudah sholat subuh dan asar merupakan perkara baru dalam agama. Jadi beliau mengatakan, Al-Imam Al-Is Ibn Abdissalam, beliau mengatakan bahwasanya berjabatan tangan sesudah sholat, yakni sudah sholat subuh, sudah sholat asar, merupakan perkara baru dalam agama. Kecuali bagi orang yang baru datang, yang berkumpul dengan orang-orang yang disalaminya sebelum sholat, itu silahkan. Baru datang, lalu kemudian berjabat tangan kepada orang-orang sebelum sholat, itu silahkan. Atau pas nanti bubaran, kemudian berjabat tangan, itu monggo. Tapi kalau kemudian menganggap bahwasanya setelah mengucapkan salam itu ada sunnah berjabat tangan, maka ini tidak benar. Karena sunnah itu disandarkan kepada Nabi. Disebut sunnah Nabi, arti sunnah itu apa? Sunnah itu tradisi, kebiasaan. Sunnah Nabi artinya tradisi Nabi, kebiasaan Nabi. Bagaimana mungkin kita menyebut sunnah Nabi sementara Nabi tidak membiasakan? Bagaimana mungkin kita menyebut sunnah Nabi sementara Nabi tidak mentradisikan itu? Sehingga disebut sunnah Nabi itu kalau dilakukan oleh Nabi. Kalau Nabi tidak melakukan, ya jelas bukan sunnah Nabi. Maka kalau beranggapan bahwasanya berjabatan tangan sesudah salam adalah sunnah, maka perlu mendatangkan dalil. Jadi kalau menganggap berjabatan tangan sesudah salam adalah sunnah, maka harus mendatangkan dalil. Karena dalam masalah ibadah itu butuh dalil. Apalagi itu dilakukan secara terus-menerus. Apalagi dilakukan secara terus-menerus. Lalu ada yang berkata, kalau sesudah salam buka HP boleh enggak? Lalu ada yang berkata, kalau sudah salam menakke kacamata boleh enggak? Kalau sudah salam garuk-garuk boleh enggak? Saya jawab boleh. Lalu apa bedanya dengan salam? Jelas beda. Ketika buka HP tadi ada niat ibadah di situ? Tidak ada. Ada yang anggap sunnah itu? Tidak ada. Ketika garuk-garuk sesudah sholat, ada yang menganggap itu sunnah? Tidak ada. Ketika garuk-garuk kepala setelah salam, ada yang menganggap itu ibadah? Tidak ada. Ketika benakke kacamata sudah sholat boleh enggak? Boleh, sudah salam. Apakah ada yang menganggap bahwa benakke kacamata tadi adalah bagian dari sunnah? Tidak ada.
Apakah ada yang beranggapan bahwasanya ketika sesudah salam kemudian menyet HP adalah sunnah? Tidak ada. Tapi banyak orang yang beranggapan bahwa sesudah salam sunnah berjabat tangan. Ini namanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Belum lagi kalau menyebutkan kalau buka HP saja boleh, kenapa salaman tidak boleh? Jelas beda. Buka HP sifatnya insidental, sesekali. Sementara berjabat tangan tadi dirutinkan, dianggap sunnah. Yang tidak berjabat tangan dianggap aneh. Maka disinilah salah satu kekeliruan sesudah mengucap salam selepas sholat. Berbeda dengan buka HP tadi. Tidak menjadi kebiasaan setelah salam buka HP. Setelah salam buka HP, tidak begitu. Sifatnya adalah insidental. Kalau ada orang beranggapan bahwasanya sesudah salam itu sunnahnya buka HP, itu baru keliru. Nah, kalau ada orang yang beranggapan bahwa sesudah salam dari sholat tadi sunnahnya adalah pegang HP, nah itu jelas keliru. Menganggap pegang HP adalah bagian dari ibadah, itu juga keliru. Sebagaimana tadi ketika merutinkan berjabat tangan setelah sholat. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, tapi bagaimana kalau sesudah sholat ada yang nyalami kita? Silahkan diterima, ojo ditamplek. Jadi kalau ada yang nyalami kita, silahkan diterima. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, tetapi jelas kita pahami bahwa menganggap berjabat tangan sesudah salam adalah sunnah itu tidak benar. Menganggap berjabat tangan sesudah salam itu adalah termasuk bagian yang perlu dikerjakan secara rutinitas sesudah salam, itu juga tidak benar. Karena tuntunannya selepas sholat adalah selepas salam apa tadi? Istighfar. Jadi istighfar, tuntunannya istighfar, bukan berjabat tangan. Kalau baru bertemu, monggo saja berjabat tangan. Atau diajak oleh temannya sesudah sholat berjabat tangan, maka silahkan dijabat tangannya. Untuk apa? Dalam rangka berlapang dada terhadap saudara kita yang punya pendapat yang berbeda. Ojo ditamplek atau ditamplek, salamnya diplek, itu menimbulkan mudorot. Dalam berdakwah itu ada konsep namanya darul mafasid muqaddamun, menghindari kerusakan diutamakan. Jadi ditamplek begini malah marah, repot nanti. Tapi silahkan kalau diajak berjabat tangan, karena statusnya adalah diajak, maka silahkan dijabat tangannya. Adapun kalau kita mau memulai menjabat, silahkan, tetapi waktunya saat tadi baru bertemu atau saat nanti mau berpisah. Silahkan mendahului minta untuk menjabat tangannya. Jadi ketemu di masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan. Nah itu sunnah. Pas mau pisahan karena di jalan keluar dari pintu masjid bareng-bareng, aku tak ngulon ya, oh aku tak ngetan ya, assalamualaikum, salaman. Nah, boleh enggak? Itu sunnah. Silahkan untuk memulai di situ. Tetapi ketika selepas sholat, maka tidak perlu memulai. Tapi kalau ada yang menyalami, maka silahkan di. Apa dalilnya setelah sholat salam? Dalilnya apa? Nak salat salaman. Hadisnya ono toh. Aku mulai kadang setuju gerakan cangkem melek itu. Loh betul, itu yang cerita saya itu Ustaz Jakarta. Dia itu Ustaz Sunni. Terus ditakoi wong dalilnya apa orang habis sholat salam. Saya itu cangkem melek zaman pondok nganti dadi Ustaz cangkem melek. Wong cerita ngomong apa ra iso deh. Cuma iso ngaji sithik-sithik iso. Akhirnya datang ke saya, dia cerita, kalau kamu habis sholat boleh nggak ke kamar mandi, misalnya kencing, boleh.
nyalain HP boleh. Mereka yang menentang salaman tuh kalau habis salam nggak nyalain HP, yang butuh kamar mandi kamar. Oh berarti sing ora oleh itu salaman mbek wong mukmin. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan, habis sholat nyalain HP, gak ada hadisnya, nyalain aja. Habis sholat ke kamar mandi, ya gak ada hadisnya, ya ke kamar mandi. Tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis? Memangnya nyalain HP ada hadisnya habis sholat. Terus ngono-ngono itu di tengah itu ora kena, ya kudu cangkem ae. Maksudku ngene lho. Kowe lah tak warai hujah iku men ora paham. Kan sing wis karuan bakat kan cangkem. Ya sik kowe terusno karena ini. Yes dalile mau at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Nyombongi wong sombong iku sedekah. Berarti terus ada nyangkemi elek wong cangkem elek. Wah ya repot ajarane ngono ya repot. Nah ini tidak ajaran saya, ini cerita fakta, ini tidak ajaran saya. Ajaran saya itu kebaikan, bukan seperti itu. Cuma ini ngomong ilmu saja, kok. Jadi kadang nih Pak Haris, nak ono wong darani ke rapi telat mergo ora payu, harus diluruskan. Bingung milih, harus. Sampai yang ngono naik boyong. Kang, komodo ora tau dadi khotib tak payu pengajian, ijek dirakatkan. Bisik wali-wali itu sedurunge dadi kiai iku rialat sik, tirakat sik. Iku ngempet omong. Jadi kesane kan padahal asline ora payu. Ya kan orang boleh lah. Boleh lah menjaga harga diri itu. Boleh kan harga pas-pasan kalau enggak dijaga kan jatuh. Jatuh. Sah. Aku dikonco goblok ra karuan. Itu tiap musyawarah muin, habis musyawarah mesti ngomong ngene Mbak aku. Sakjane kula wae iso Gus, kepen ngergani Gus-gus mawon. Sampai sekarang dia itu jadi kiai. Tiap tanya saya tuh belum pernah ngaku goblok. Kalau tanya hukum kan beberapa kali ada masalah dia tidak bisa jawab. SMS-nya ke saya masih sombong. Gus sakjane kula saged, tapi untuk jaga tawadhu tanya jenengan. Sampai sekarang itu masih belum ngaku kalau goblok. Amit tenan. Jadi Gus sebetulnya saya bisa, tapi untuk jaga tawadhu saya tetap tanya jenengan. Amit. Ya akhirnya tetap tak jawab. Aku tak jawab, gue jogo alimku, mulanya aku tetap jawab. Mergo nek iso jawab jenenge bodoh. Mangkel ngomong. Lah ya gue jogo alimku tak jawab. Mergo aku nek iso jawab jenenge jogo bodoh aku. Wah, repot sama mineral mau repot. Jadi kalau ada orang tanya kamu, dalilnya apa habis sholat salaman? Ya tanya saja. Mereka kan ya biasa habis sholat nyalain HP-nya yang off di on kan. Tanya aja hadisnya. Haddatsana Abu Al-Bukhari wa Al-Bukhari. Misalnya qala Rasulullah, jika kamu mau sholat maka matikan HP. Setelah selesai maka nyalakan HP. Al-Hadis riwayat Bukhari. Terus ono wa sahahul Albani. Waduh. Malah do Albani barang ribet kan. Seribet ya. Cara kula sore ora usah ngono lah. Pokoke anggere gak maksiat wae apik lah bar. Nggih cara kula sore pesanut Kanjeng Nabi sing gampang-gampang mal khuyira Rasulullah bena amro ini ilahtaro aisarahuma malam yakun isman. Jadi sudah jelas hati Rasulullah ada disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling gampang malam yakun isman asal tidak ya urip wis gampang lah. Misalnya kepengen nyate, kepengen ngemi ya ngemi. Ini yang paling afdol terus boleh hadis ini Bukhari. Apik dia nyate mbek ngemi. Aneh-aneh. Apik di Rabi Zainab mbek serius sing gelem aneh-aneh. Kalau mau repot-repot. Mbak-mbak yang mau apik di untuk ustaz mbek dalam sing gelem mau repot. Milah malah kecewa napa? Kecewa. Kalau dikonco, Gus dari Kanjeng Nabi rabi di jamaliha wa maliha wa hasabia. Tapi sing ngene iku ora gelem mbek kowe aneh-aneh wae. Kira-kira gelem gak yo ning wayu cantik pinter. Gelem gak kira-kira begitu? Aneh-aneh. Kowe rabi wedok salat madhep ngulon wis bar.
itu pokoknya makuyiro Rasulullah bena amro ini ilaktaro aisaroguma malam yakun isman. Jadi Nabi kalau disuruh milih dua hal, milih yang paling gampang asal tidak maksiat. Jadi sudah seperti itu, nyalain HP ya tidak maksiat. Coba apa artinya matikan HP kalau niatnya supaya gak ditelepon yang nugget? Bisa maksiat, matikan HP pun bisa maksiat. Coba kamu janjian sama seseorang mau nyaur utang, atau ibu kamu sakit emergensi, ngerti nak adikmu yang peduli, kamu mau ngel-ngelo tentang ibumu yang sakit, HP kamu off-kan, maksiat gak off-kan HP dalam kondisi seperti itu? Maksiat kan, karena kamu menghindari tanggung jawab. Sama on-kan, oh janjian berdemenanku, maksiat karena meng-on-kannya demi demen. Mulai ngaji fikih, on dan off itu gak ada hubungannya, tetap yang menentukan itu status fikih. Dora tahu ngaji mahal yuk. Terus kalau kacamata fikih kan gampang kan? Dalam kondisi darurat dan penting, kamu off-kan HP jelas bentuk tidak tanggung. Dan kamu meng-on-kan karena mau janjian demenan mesti demi mak. Jadi bukan di on dan off-nya, tapi status fikihnya. Mulai sebenarnya gampang, ilmu itu gampang. Sebenarnya gampang ya goblok ibu. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang. Ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahli nar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah. Kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, piye jong kabarin rokok? Wah syarra makanan Gusti mun rokok jenengan takokno sekarang ra enak jen. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, loh Jong kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah, saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah, saya ada lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka, kamu harus lari sekencang-kencang. Karena itu perintah Allah apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan lagi. Wes balikin rokok, lari semangat. Allah akhirnya haru, dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah, ini ijazah ini. Ya diterima ya. Kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja, barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah dengan status yu'adzib, yantakim, jabbar, qahar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdolul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwo awal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa.